teman-teman HR people, perkenalkan kami dari HRBP ya. HR bikin podcast ya. Nah ini nih nama yang sebenarnya orang terkecoh ya dari HRBP. Orang taunya HR Business Partner ya, tapi ya dari ketidaksengajaan kami menemukan nama ini jadinya HR bikin podcast. Nah di sini apa sih yang pengen kami kasih nih ke teman-teman, ke HR people semuanya. Di sini kami pengen sharing-sharing dan diskusi terkait isu-isu apa sih yang berkaitan dengan HR. Karena kebetulan ya teman-teman saya di HR ini yang 3 orang ini kita dari HR yang dari posisi yang berbeda-beda. Ya, mungkin bisa dilihat namanya di situ ada Khairil Baskoro ya. Halo Khairil. Hai. Ya nggak usah kaku-kaku lah, kan kita teman. Oi Bas. Iya, Mana lu Bas? Apa kabar Bas? Alhamdulillah baik nih. Lu gimana kabarnya? Sehat-sehat. Gimana lu di HR training ya? Yoi, gua dari bagian training and people development nih. Lu perusahaan lu apa? Bergerak di bidang apa? Gua perusahaan di bidang tambang sama sawit, bro. Oke, tambang sama sawit. Oke, terus ada Damas Aunul ya. Damas, gimana lu Mas? Assalamualaikum. Salah. Lu di sini mau tausiah ikut atau apa nih? pengajian atau mau diskusi? Iya, gue merhatiin lu nih dari tadi. Gue takar lu dari tadi. Oh, setoran hafalan katanya. Setoran juz sama. Setoran hafalan. Kan kita janjian jam 9. Kata lu setelan kasual. Lu jadi kayak gitu. Ya tadi abis sholat langsung buru-buru lah. Oh iya. Oke, ini di dalam diskusi nggak sih? Enggak kayaknya ya. Oke. Lu di bagian apa nih, Mas? Gue HBB. Bentar, lu kerja nggak sih? Kerja. Ya, alhamdulillah ya. Ya, gue HBB. Business partner. Jadi semi generalis. Semi apa nih? Apa semuanya beririsan lah. Maksudnya training juga pegang, rekrutmen juga pegang. Bidang perusahaan lo apa? Industrinya apa? Otomotif. Oh, lu dari otomotif. Oke, ya. Jadi HR people ingat ya tadi Baskoro dari tambang, Damas dari otomotif. Oke, lanjut ya. Firdaus Amri ya, silakan. Lu dari mana nih, Firdaus? Munchen. Firdaus lu. Ya, lu posisi lu apa nih? Jadi lu Munchen apa Lazio nih, Mus? Iya. Nah, ini Lazio merah ya. Lu ya. ngakunya Lazio. Aduh. Oh, tim culun Lazio Roma emang nggak perlu didukung. Sorry, Roma gue ya. Oke. Gimana? Gimana Bang Daus lu? Nah, ini perlu diketahui ya teman-teman HR people ya. Bang Daus ini di antara kita semua yang seangkatan cuma Bang Daus nih yang beda angkatan. Ini penting nggak sih? Nggak penting ya? Oke, Bang Daus lu dari HR, lu HR juga ya? HR mana? HR apa nih bagian ini? Kalau di yang gue terus itu sih HR operation, ya lebih banyak support orang-orang operation. Orang-orang operation. Jadi berartinya lebih agak generalis. Mepet-mepet ke HCBP. Oke, jadi nyambung ya kalau lu misalkan diskusi sama Dama sama si siapa namanya? Baskoro juga ya. Oke, terus industri lu apa nih? Industri apa namanya? Perusahaan yang lu kerja sekarang? Industrinya banyak sih. Di bisnisnya retail juga megang, food and beverage juga megang. Oh, jadi lu ada F&B, ada retail. Oke, ya nih pasti di retail semua. Oke, dari kita semua tinggal gue belum kasih tahu ya. Oke. Kalau gue ya mungkin udah pada tahu ya. Oh belum ya, karena ini episode 1. Oke. Kalau gue dari perusahaan keuangan, jasa keuangan. Siapa yang tahu? Lu emang Vincent Desta. Yeah. Gue jasa pembiayaan keuangan ya. Nah, kalau gue sih bergeraknya di HR-nya itu di bidang rekrutmen. Kalau bahasa kerennya sih talent acquisition ya. Atau rekrutmen lah, HR rekrutmen. Nah, jadi apa sih yang mau kita bahas di sini ya? Pandangan kita sebagai orang HR ke isu yang mau kita angkat hari ini gitu. Nah, dan kita udah nunjuk juga ya Damas nih kan notulen dari zaman kuliah nih. Jadi dulu pernah jadi KM ya. Semester 1 jadi KM, terus tiba-tiba ngelepas status KM-nya gara-gara KM itu ternyata disuruh-suruh ya Mas ya. KM-nya apa tuh? Sama dosen. Yang namanya tanggung jawab. Sama dosen ya kan.
Maksudnya namanya tanggung jawab ya, namanya Itu disuruh. apa kepanjangan? Bahasanya bukan disuruh-suruh, mungkin Panjang delegasi. Kacung apa? Apa kepanjangan KM? Kacung mahasiswa. Kacung apa? Kacung mahasiswa, bukan anjir. Oke, nah Damas Episode kali selaku ini bahas apa nih? Oke, episode yang kemarin kita sepakati nih, yang pasti kita nggak jauh dari isu terkini ya, yang lagi merabak sekarang ada wabah virus yang namanya COVID-19 atau Corona. Nah kita nggak usah bahas sejarah virusnya kayak apa, karena teman-teman pasti udah pada tahu lah. Udah di YouTube udah dibahas soal apa-apalah dari mananya. Ini dari bulan Desember itu udah terjadi di negara. Gue jadi ceritain jadinya kan. Oke. Ya nggak apa-apa buat background story-nya. Terus Ya, lanjut. jadi ini dari Desember kemarin udah terjadi dan di Indonesia itu baru masuk banget kan, kita tuh di bulan apa ya? Februari apa Maret ya? Di bulan Maret, tanggal 2 Maret, 23 Maret. Itu diumumin Maret. Maret ya. Nah, yang first case-nya di bulan Maret, artinya Maret, April, Mei. Ini udah bulan ketiga. Bulan ketiga kita quarantine dan udah banyak banget beredar di media berita sana sini itu bahwa banyak yang terdampak dari COVID-19 ini ya, dari segala sektor. Nah, di sini yang pengen para HRBP ini pengen bahas adalah ini memperhangat suasana ya. Jadi kalau misalkan nanti lagi diskusi, lagi mulai panas nih, kalau misalkan gua ngomong HR Mania, jawabannya apa? Udah pada tahu belum? Belum lah ya, kan baru gua kasih tahu ya. Oke. Apa tuh? Misalkan lagi diskusi lagi ini, nanti gua akan ngomong nih, HR Mania. Mantap. Gitu. Oke, HR ya. HR people itu untuk kalian, HR Mania itu untuk ngangkat semangat kita ya, gitu aja sih. Mudah-mudahan nanti teman di episode selanjutnya udah pada tahu nih tabiat. Biar asik teman-teman yang nonton juga nanti bilang mantap ya. Sekali lagi coba. 1 2 3 HR Mania. Mantap. Ya mudah-mudahan ya semakin seru ya ini ya. Apa nih, cuma perasaan gue semakin aja. Iya. Perasaan gue doang kan? Kan kita HR mantap-mantap aja tuh. Oh iya, siap. Oke. HR mantap. Jadi ya kita balik lagi ke isu yang mau kita bahas ya, tadi soal COVID. Nah, jadi tema yang kita bahas hari ini itu ya, kalau dari catatan gue yang dikirimin sama staf sus presiden ya, hari ini itu kita mau bahas COVID versus HR. Ya, kenapa HR? Karena menurut kita, ya ini bukan menurut gue, tapi menurut kita sepakat bahwa banyak, ya teman-teman kita tahu gambaran besarnya, banyak orang yang terpaksa berhenti kerja ya gara-gara persoalan ini, dan banyak persoalan kerja ini kan pasti berkaitan sama yang namanya HRD ya. Kalau orang awam pasti taunya untuk masuk kerja itu yang dihadapin siapa? HRD. Keluar dari pekerjaan tersebut yang dihadapin siapa? HRD. Pokoknya HRD, orang tahu hanya HRD itu adalah dia yang mengatur segala-galanya di perusahaan untuk keluar masuk kerja menurut orang awam seperti itu gitu ya. Nah, padahal kan di HRD itu ada banyak bagian. Nah, di sini kita pengen belek. Apa sih bahasa lain belek apa sih? Kita bedah satu-satu dari segala sudut pandang kita di masing-masing expertise ya itu. Itu namanya tai bata gitu. Ya. Oke, jadi kita pengen ngebedahin permasalahan dari berbagai sudut pandang. Karena kan di sini kita kebetulan beda-beda nih, beda-beda sektor, bisnis industrinya, terus beda-beda juga cara pegangnya apa. Oke. Nah, jadi kita kebetulan di sini udah menunjuk Damas sebagai moderator, ya. Dia yang akan menentukan kemana arah diskusi ini nantinya. Udah disiapin ya, Mas ya? Udah dong. Udah. Oke, jadi temanya nih teman-teman, kita akan diskusi tentang gimana HR menanggapi terkait isu COVID sekarang. Ya, jadi COVID atau HR versus COVID. Gimana? Damas udah mulai mau pembahasan pertama, silakan. Oke, terima kasih Bung Hendra. Selamat malam Bung. Selamat malam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Biasa aja. Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan sama Mas Hendra, bahwa nggak usah terlalu formal lah. Santai bang, santai aja bahasanya. HR Mania. Mantap. Ya, sesuai. Oke, mau tilawah ya. Tadi yang disampaikan. Ya, jadi
kita akan bahas HR versus COVID virus. Nah, ini ada udah lumayan ya masa masa pandemi ini sudah lumayan lama, dari mulai awal Maret atau akhir Februari first case-nya di Indonesia itu ditemukan, sampai sekarang sudah masuk bulan Mei, kita mau masuk bulan Juni, itu masih terus berlanjut. Bahkan kemarin terbaru di DKI Jakarta baru saja memperpanjang kembali masa pemberlakuan PSBB sampai 4 Juni gitu. Kita nggak tahu, Jawa Barat juga kemarin di Ridwan Kamil sempat share informasinya, dari beberapa wilayah masih ada yang merah, 2 wilayah kalau saya kalau gue nggak lupa, yang satu Kabupaten Bekasi, yang kedua Kota Bekasi. Ya, dua kota. Banyak, ada Bekasi, ada Cimahi, ada Sukabumi, ya. Yang masih merah ya. Tasik, kalau nggak daerah-daerah ramai lah pokoknya. Itu lanjut. Lumayan banyak tuh masih. Dengan ditambahkan masih diperpanjangnya masa PSBB ini kan juga artinya masih terus ada peningkatan atau penambahan kasus baru. Makanya perlu diperpanjang dan segala macam. Artinya ini kita masih rough banget lah ke depan, mau akan sampai kapan dan akan seperti apa nanti setelah masa PSBB ini ke depan. Nah, kalau kita bicara masalah HR versus COVID-19, HR versus COVID, ini sebenarnya menarik sih. Apalagi di sini kita bahas dulu, kita akan substansinya itu nggak akan mempertimbangkan, maksudnya bukan dari sudut pandang misalnya kita bahas PHK, kita nggak akan bahas dari sisi harusnya kebijakan itu, maksudnya bunga sosial ya, kita nggak bahas dari sisi sosial, tapi kita dari sudut pandang profesional, maksudnya langkah-langkah strategis perusahaan dan segala macam untuk menghadapi ini seperti apa. Jadi jangan bahas misalkan dengan PHK kita akan bahas, oh iya gimana nanti keluarganya masing-masing, itu di luar ranahnya kita lah. Tapi kita bahas dari sudut pandang apa yang harus dilakukan perusahaan, specifically di HR untuk menghadapi ini. Nah, menarik, HR versus COVID. Sebagai pertanyaan pembuka buat teman-teman, sudah seberapa jauh atau sudah seberapa beda perubahan-perubahan yang sudah terjadi di perusahaan masing-masing selama masa pandemi ini? Silakan, siapa yang mau ini dulu? Mas Indaus, coba share. Apa aja ya? Seperti apa perkembangannya seperti apa? Kalau dari bisnis atau dari HR-nya nih? Bebas, mau dari HR, bebas. mau lebih bisnis luas, juga kan HR yang ngurus. Iya. Biasanya pasti dari bisnis. Bisnis kan bisnis di saya ini kan retail, di mana memerlukan crowd atau kumpulan orang untuk datang seperti itu. Jadi sekitar sejak Maret memang diakuin crowd orang untuk datang ke toko itu sangat berkurang drastis. Hingga kita muter otak gimana caranya supaya bisnis tetap jalan. Jadi salah satu cara yang kalau menurut saya ini cukup ekstrim, walaupun nggak baru dilakukan, tapi kita semua encourage semua karyawan untuk melek digital. Digitalisasi. Digitalisasi. Jadi bagaimana marketing secara digital, bagaimana approach calon pembeli atau customer secara digital, seperti itu. Jadi tapi emang ini agak berat karena memang secara demografi kita itu saya akui belum banyak yang melek digital. Ini pekerjaan berat seperti itu. Jadi kita pelan-pelan mulai dari yang mereka punya dulu nih ya, WhatsApp. Jadi WhatsApp dulu ya, blast segala macam. Jadi belum sampai ke ranah Instagram, Twitter belum sih. Kalau yang Instagram, Twitter itu lebih banyak ke WhatsApp, seperti itu.
Terus kalau dari sisi dari sisi kerja, dari sisi HR, kita mulai melakukan yang namanya itu ya shift-shiftan ya. Awalnya memang kita mengakui nggak mungkin sih namanya retail kerja seperti ini. Lagi kalau saya HR, bahkan HR director bilang saya tuh sama sekali nggak pernah punya pikiran, nggak bisa membayangkan HR di pas saya kerja itu memperlakukan yang namanya work from home. Tapi ketika ada case seperti ini, mau mau harus adaptasi, dan setelah evaluasi 3 bulan, ternyata nggak jelek-jelek. Maksudnya toh work from home itu efektif juga untuk diberlakukan pekerjaan tetap. Gue boleh sambil nanggapin ya, motong sedikit. Jelas. Gak apa ya, Mas ya. Nanti aja Ndra, nanti kalau udah selesai dulu baru nanti tahunya panjang. Lanjut berarti ya. Lanjut dulu, silakan. Nah, kayak gitu sih. Jadi ya memperlakukan work from home nggak cuma dari sisi HR, juga dari sisi karyawan yang ada di toko. Seperti itu. Jadi mereka walaupun bekerja dari rumah, tetap namanya ya marketing tetap jalan. Seperti itu. Tapi memang berat sih, karena kan mostly kita itu ngandelin yang namanya orang datang ke toko. Karena barang-barang yang kita jual itu bukan barang fast moving. Ya. Jadi orang perlu tahu, perlu diceritain. Seperti itu. Jadi ya gimana kita paling nanti akan upgrade ya jadi training ya. Gimana training gak cuma pengetahuan produk, tapi bagaimana approach customer lewat digital. Seperti itu sih. Banyak sih. Jadi memang ya paling banyak kita berubah digital kayak gitu. Itu dari bisnis prosesnya seperti itu ya perubahannya ya, yang tadinya ya. Kalau marketing secara konvensional konvensional ngandelin orang datang apa segala macam. Sekarang transformasi ke digital, dan itu sampai saat ini masih terus berlangsung. Masih terus berlangsung. Tadi kan si Bang Daus kan sempat bilang ya, ada keyword tadi menarik ya, dia bilang kan kita nggak tahu kalau akan terjadi seperti ini. Nah, ini kalian setuju nggak sih kalau misalkan di semua perusahaan nggak pernah mungkin nggak sih mereka tuh nggak pernah mempersiapkan situasi krisis ini untuk menanggapi pandemi gitu, karena kan pandemi itu kan katanya kalau kita pernah tahu ya 100 tahun sekali terjadi, sedangkan 100 tahun lalu belum ada perusahaan yang dengan teknologi kayak sekarang gitu. Nah, jadi ini kan 100 tahun yang dengan teknologi yang saat ini terjadi. Mungkin bisa jadi nanti 100 tahun ke depan kalau ada pandemi lagi. Nah, berarti kalian sepakat gak sih kalau apa yang terjadi di seluruh dunia atau di Indonesia dulu lah ya. Di Indonesia itu adalah semuanya nggak tahu akan seperti ini, kaget gitu. Sehingga mostly perusahaan banyak yang mau nggak mau jadinya adaptasi. Jadi mereka nggak punya sistem cadangan. Mereka hanya butuh untuk sprint ke sistem yang baru. Ya mungkin yang mereka punya siapkan cadangan adalah funding cadangan atau dana cadangan untuk mempertahankan perusahaannya dari kolaps gitu. Nah, kalian setuju nggak sih? Semuanya nggak ada yang tahu kan? Dan nggak siap gitu. Semuanya nggak siap gitu. Iya. Pandemi COVID-19 ini kan memang dari sejarahnya juga kita seluruh dunia belum pernah mengalami krisis yang seperti ini. Even waktu kalau di waktu 2008 gitu. Pas yang SARS. krisis apa namanya? Bukan, tapi itu tidak sampai yang nge-lockdown sampai hampir seluruh wilayah di suatu negara gitu. Tapi fenomena yang sekarang kita hadapin ini memang baru pertama kali dari beberapa dekade mungkin, karena terbukti di beberapa negara pun pada saat proses pemulihannya, pencegahannya sekalipun orang masih banyak yang belum siap gitu. Kayak ini sesuatu yang baru, kita masih gagap dalam menghadapinya dan segala macam. Kayaknya iya. Mas Kor gimana?
Kalau menurut gue jelas lah, kita semua bukan Roy Kiyoshi yang bisa memprediksikan waktu masa depan kan ya. Mantap. Jadi ya Dulu apa ya, bermanfaat. Oh, iya. belum ada yang bilang Herman. Iya, wajar lah ketika kita nggak bisa memprediksikan suatu hal ini. Bahkan negara yang kita kira yang paling maju sekelas Amerika pun masih gagap dalam tanda kutip menangani COVID-19 Paling ini gitu. tinggi, Bos. Bahkan bukan cuma paling tinggi itu, cukup tinggi juga orang yang di PHK di sana bisa sampai 2 jutaan lebih kalau Iya, nggak 2 salah. juta kalau gua datanya. baca. Udah lebih udah. Jadi besar. dan hampir semua negara juga menanggapi COVID ini juga dengan cara yang sangat dinamis, artinya berubah-berubah dari minggu pertama cara A yang dipakai ternyata nggak berhasil, dievaluasi minggu kedua pakai cara B. Jadi memang sangat tidak siap memang. Kan yang Itu sih kalau dari gue sih. problem dari virus ini kan gampang penularan. Jadi orang ketemu doang bisa ketular. Iya. Itu dia. Ya, Interaksi dengan interaksi doang. Sedangkan kita kerja kan ya, perlu interaksi gede. Betul. dan Iya. yang lebih sulitnya lagi, orang yang sedang terjangkit gitu ya, terjangkit sama si virusnya itu bisa tidak memiliki gejala apapun, kan itu yang ngeri kan. Bisa aja nggak ngerasakan apa-apa, sebenarnya dia terjangkit, tapi karena imunnya bagus, dia merasa sehat segala macam, sehingga tidak mengindahkan beberapa protokol kesehatan. Dia tetap jalan, ketemu orang di jalanan, sentuhan dan segala macam, ternyata itu nyebar. Itu nggak kelihatan. Itu dia. Betul. Dan memang nggak ada satupun negara yang benar-benar siap. Ya mereka harus mengandalkan resource yang ada sambil bertahan. Ya, kalau untuk gini, kalau untuk secara industri nggak ada, gue bisa bilang nggak ada negara yang siap. Tapi kalau untuk kesehatan untuk protokol kesehatan ada beberapa negara yang sudah mempunyai prosedur untuk menghadapi pandemi. Cuma untuk sektor industri kayaknya masih banyak negara yang belum mengindahkan. Kita next dulu ya. Oke. Sesi pertama ini dari Baskoro mungkin bisa sharing apa aja yang sudah terjadi, sudah sejauh mana apa yang Baskoro ini bukan di Jakarta ya? Di tempat gue, ya. Nggak, FYI gue saat ini kerja bukan di Jakarta, kerja di daerah Kalimantan Utara dan namanya Tarakan, kota paling utara di Kalimantan Utara. Dan di Tarakan ini gue bekerja di sektor tambang dan juga kelapa sawit. Juragan. Pertama COVID masuk sini itu sampai sekarang, dari pertama sampai sekarang bahkan untuk masyarakatnya pun tidak begitu mengindahkan PSBB. Itu dari masyarakatnya sampai ke level perusahaan yang saat ini gue naungin juga nggak begitu mengindahkan PSBB gitu. Artinya agak sedikit unik sih ya, apa yang dilakukan oleh perusahaan gue. Ada himbauan dari pemerintah bahwa mengatakan nggak boleh bekerja di kantor. Nah, di sini kita punya mes. Udah, daripada nggak ada orang yang kerja, maksudnya ya pemimpin perusahaan gue ini nggak mau orang kerja di rumah karena menurutnya takutnya nanti orang nggak kerja. Akhirnya karena himbauan yang pembatasan orang bekerja di kantor, ya udah orang di kantornya di-cut setengahnya itu dipindahin ke mes. Jadi orang bekerja, semuanya tetap bekerja seperti bekerja di kantor, beda kantornya aja. Satu mesnya digunakan sebagai kantor, satu kantor digunakan sebagai kantor. Dan juga unik, dan di tambang pun juga operasi masih berjalan sesuai biasa, sesuai seperti apa ya yang udah gitu loh, nggak ada pengurangan, nggak ada apa-apa gitu. Dan dari tambang juga sebenarnya nggak sedikit sih, cukup berdampak dari COVID ini. Jadinya yang beli nggak ada, yang beli batu bara nggak ada. Nah jadinya kita di sini kalau dari rekrutmen di hold semua, nggak ada rekrutmen sama sekali. Terus dan ada pengurangan secara halus, artinya kita nggak mecat orang karena itu masalah pesangon segala macam. Jadi akhirnya kita gunakan metode ya kalau habis kontrak semasa masa COVID ini tidak diperpanjang gitu loh. Ya. Lalu kalau untuk karyawan tetap pun di sini juga nggak begitu banyak sih, lebih banyak karyawan kontrak malah di sini.
Terus satu lagi juga yang sedikit sulit adalah di sini kan gue bekerja di bagian training ya. Yang tadinya gue biasa keliling site ngasih training, saat ini terkendala dari COVID ini karena di Kalimantan sendiri, oke, gue bisa bikin dalam bentuk video seperti ini, Zoom segala macam. Cuman kendalanya adalah tidak semua site bisa menggunakan internet dengan bagus gitu loh. Dan tidak semua site punya komputer gitu loh. Jadi ya ada kendala di situ, dari kendala alat, kendala sinyal pun juga seperti itu. Jadi untuk training agak terhambat gitu sih. Jadi ya cukup mengganggu stabilitas ekonomi bisnis di tempat gue sih COVID ini. Berarti lebih ke kesiapan ininya ya, kesiapan satu SDM, yang kedua equipment-nya ya untuk. Ya, equipment-nya juga butuh kesiapan. Jadi selain SDM juga butuh kesiapan equipment sih. Ya mungkin bahkan bukan HR doang kali ya yang kewalahan, pendidikan pun juga kayak anak-anak sekolah di kampung-kampung kali ya, susah juga kan untuk sekolah di. bukan cuma HR doang, pendidikan di kampung juga jadi orang-orang yang sial dalam tanda kutip. Berarti lebih ke kesiapan dari sarana dalam menjalankan si perubahan-perubahan yang terjadi ya, kayak kesiapan nggak semua orang bisa Iya, betul setuju juga. Nggak semua orang siap secara sarana. Tapi secara garis besar perubahan-perubahan yang ada itu sama, berarti beralih ke digital. Beralih ke digital. Oke. Thank you. Sekarang kita ke Mas Hendra Kurniawan. Mas Hendra gimana? Ya, gue terkendali sih, gak ada masalah. Wah. Jadi gini, kalau di gue ini kan gue di perusahaan pembiayaan ya. Jadi bisnis utama kita adalah di pembiayaan ini. Jadi ada pasti ada penjualan ya, penjualan produk. Jadi menjualkan atau menawarkan produk pembiayaannya. Terus namanya pembiayaan pasti ada ada penagihannya juga gitu. Artinya kan ini di seluruh perusahaan pembiayaan pasti nggak lepas lah antara penawaran sama penagihan. Jadi sejauh ini ya kita alhamdulillah termasuk dari 8 perusahaan yang 8 perusahaan yang masih boleh beroperasi ya. Jadi kita tetap jalan secara bisnis, tetap jalan. Cuman memang dampaknya adalah kena di perampingan sumber daya, pasti itu kena. Karena yang biasa lu dapat profit sebulan 10 juta untuk 10 orang, nah sekarang lu cuma dapat 5 juta nih, cuma bisa hidupin 5 orang gitu. Analoginya kan gitu. Ya lu pasti akan harus memperirit. Jadi pilihannya mungkin ya menurut gue ya, karena kan gue bukan penjajaran manajemen mungkin pikir juga kan ada pilihan. Kita tetap mempertahankan 10 orang dengan menggaji mereka setengah, atau kita mempertahankan orang dengan gaji mereka full gitu. Nah itu akhirnya diambil keputusan mungkin perampingan gitu ya, di perusahaan gue terutama di bagian operator gitu ya, itu kena juga. Terus untuk sistem HR-nya sendiri alhamdulillah kan di gue itu udah digitalisasi kita tuh udah jalan juga, udah dipersiapkan juga, dan udah terakomodir juga gitu. Ketika dimulai WFH itu tuh udah di-prepare segala jenis equipment, tools segala macam. Nah, itu kalau dari segi equipment ya untuk HR-nya. Cuman yang jadi masalah adalah ketika peran gue sebagai rekrutmen di sini. Nah, ini nih yang pasti di mana-mana. Kalau tadi kan Baskoro sempat bilang hiring di hold gitu ya. Nah, otomatis karena gue megang utamanya di hiring di gue pun juga di hold gitu loh. Sedangkan ibaratnya ya orang rekrutmen ya makanannya sehari-hari adalah ngerekrut orang gitu. Misalkan kayak gini, kalau apa yang sekarang lo kerjain? Apa yang gue kerjain gitu kan? Ya kalau yang gue kerjain pipelining itu jadi gue ngumpulin database. Tetap ada interview, tapi kita di sini interview kita sesuaikan juga ya kandidat yang biasa kita tatap muka, karena gini, namanya human resource ya, ada kata human kan manusia, kita nggak lepas dari berhubungan sama manusia gitu.
Nah, di sini ya kita mau nggak mau harus adaptasi dengan digitalisasi, dengan fasilitas teknologi yang sudah ada gitu ya. Nah, kayak interview itu bisa kita alihin sekarang ke phone interview, video call interview, itu udah banyak platformnya. Ada Appear, ada Whereby sekarang namanya, ada Zoom, ada WhatsApp call. Sekarang WhatsApp call udah bisa sampai 8 ya gitu. Jadi yang gue lakukan adalah pipelining, tetap interview, terus ya udah kita keep database-nya dan kita tetap warming ke kandidat-kandidat, memastikan mungkin hampir setiap minggu kita ngabarin ke mereka kalau mohon menunggu gitu. Kalau misalkan sekarang kan kita belum ada karena gini, kita tuh ada sesi training gitu sebelum mereka benar-benar kerja on board ke lapangan, mereka ada sesi trainingnya. Jadi kita selalu hampir setiap minggu itu infoin ke mereka atau mereka nanya ke kita kayak gimana selanjutnya, ya mohon menunggu. Kita hanya bisa bilang kayak gitu sih. Menurut gua seluruh perusahaan pilihannya cuma bisa bilang mohon ditunggu sampai waktu yang belum bisa ditentukan gitu. Pasti di mana-mana keywordnya kayak gitu. Berarti di recruitment acquisition itu yang sekarang berjalan prosesnya sourcing sama selecting aja. Sourcing sama pipeline. Iya. Gue keep database. Ya. Lu nge-sourcing kebutuhan manpower-nya gimana? Maksud gua source kan semua sourcing itu awalnya sumbernya dari ada kebutuhan manpower baru di sourcing. Nah, lu tahu kebutuhan manpower-nya gimana kan? Bisnis lu jalannya 100% nggak sih apa gimana? Oke, kalau dari segi bisnis yang gue tahu ya, kalau misalkan gue salah ya mohon maaf nih kalau dari orang kantor gue dengar ya. Ya yang gue tahu tetap jalan, cuman yang pasti karena kita butuh penyesuaian. Gue nggak ngatain kita ada penurunan atau kita ada kenaikan, enggak, tapi butuh penyesuaian untuk kondisi sekarang ini gitu. Artinya secara manpower pun juga disesuaikan. Gue main aman banget ya. Jadi manpower pun disesuaikan gitu. Jadi mungkin biasa butuh 10, sekarang butuh 8. Loh sama aja ya. Jadi orang tahu dikurangi juga ya. Itu adjustment kan artinya. Ya, jadi kayak gitu. Nah, kebutuhan tetap ada real gitu. Pakai rasio, forecast itu tuh tetap ada. Tetap dihitung, setiap minggu tetap dilaporkan. Ke rekrutmen tetap dilaporkan. Cuman memang yang lagi-lagi kita lakukan adalah kita harus siapin nih, karena gini, di gua itu ngerekrut orang, kita harus berpikir 3 kali lebih maju ke depan. Jadi misalkan gini, kita ada kenal namanya drop rate ya, turun gitu. Ketika lo nge-hire 1 orang, lo butuh 1 orang, drop rate tapi itu apa? bukan droplet ya, tapi drop rate gitu. Jadi gini, ketika lu nge-hire 1 orang, lu nggak bisa cari 1 kandidat cuma 1. Ini kayak funnel kan, funneling kan, dari mulai awal itu lu sourcing awal itu mesti berapa untuk dapat 1 orang kandidat gitu loh. Jadi makin ngerucut. Betul. Drop rate. Jadi dia makin turun. Jadi ada proses kan ada proses filterisasi gitu kan. Jadi gue harus mempersiapkan banyak orang nih. Jadi sekarang pipeline gue tuh udah hampir 1.000 orang nih, senasional ya, yang lagi kita persiapkan untuk kalau misalkan nih keadaan sudah membaik, kita udah bisa mulai training. Ya udah, kita akan panggil secukupnya orang-orang ini untuk training, karena dari 100 orang misalkan nggak mungkin semuanya datang gitu. Nah, kalau di kita mindset kita adalah seperti itu. Jadi data harus banyak, data harus kuat. Kalau dari segi rekrutmen sih seperti itu sekarang strateginya yang kita jalankan. Perkuat pipeline-nya, banyakin orang-orangnya, karena gini, orang kan sekarang banyak kehilangan pekerjaan. Sebenarnya adalah kesempatannya orang-orang rekrutmen nih buat dapetin orang, karena makin banyak orang nyari kerja, makin terbuka peluang kita untuk dapetin talent gitu kan. Jadi cuman yang jadi challenge sekarang adalah akan kembali ke pilihan dari masing-masing kandidatnya. Kita udah berusaha akan selling ya, rekrutmen itu mirip kayak sales lah. Kita berusaha selling apa yang ada di perusahaan kita, kamu akan dapat apa benefitnya gitu, kamu akan makmur atau enggaknya gitu. Nah, tapi kan lagi-lagi kembali ke si talentnya ini, mereka mau ambil atau enggak. Nah, menurut gua sekarang itu yang akan jadi PR cukup gede nanti kan, karena gini, mungkin nanti kita akan bahas di episode berikutnya ya, apa yang akan terjadi setelah pandemi ini gitu ya. Itu kayaknya menarik juga, akan kita bahas di episode selanjutnya ya. Nah, mungkin akan jadi PR besar nanti setelah ini adalah rekrutmen, karena ketika bisnis sudah jalan lancar, tentu
funding, keuangan, finansial dari perusahaan udah stabil. Kita udah ready dong untuk menambahkan manpower gitu. Jadi ya menurut gue yang harus dikuat-kuatkan oleh tim rekrutmen adalah datanya nih, data untuk mempersiapkan orangnya ketika untuk hiring nantinya. Ya. Gitu Oke. sih. Thank you, Indra. Kita udah prepare ke situ. Maksudnya kita udah mempersiapkan apa yang terjadi pada. Memang kita belum kita sama-sama nggak tahu ya kan seperti ini ya. Cuman sejauh ini sih kantor gua udah seperti itu, dan menurut gua yang harus dilakukan orang-orang rekrutmen kurang lebih ya perbanyak pipeline-nya juga sih menurut gua. Ya, jadi bisa harusnya itu yang memang harus dilakukan oleh teman-teman di rekrutmen. Jadi bukan berarti ketika proses hiring itu di freeze lalu pipeline-nya diurus, nggak difokuskan juga. Begitu nanti selesai kan butuh yang sudah ready kan untuk Betul, kita harus siapin data. Ya. Tadi gue menarik ada dari Daus sudah sempat nyampein, Baskoro sempat nyampein. Cuman baru dari lu yang kasih statement bahwa perusahaan lu itu adalah perusahaan lu merasa bahwa perusahaan lu sudah siap dari sisi digitalisasi, gitu. Kenapa siap sih? Apa yang udah ada di sana dan segala macam. Oke, ini dari proses rekrutmen ya. Apapun, boleh lo sharing. Ya, kalau gue ngomong sesuai dengan ranah gue lah, gue kan rekrutmen. Takut nanti gue blunder, gue bikin video, ntar gue minta maaf, klarifikasi minta maaf, ya kan? Iya, justru itu bikin kita tren sekarang bro. kan kayak gitu, ya kan? Iya. Kalau gue ambil aman aja, gue cari aman aja. Ini gue di ranah gue aja ya. Jadi kenapa gue bilang di tempat gue siap ya? Tapi ya mudah-mudahan nggak, misalnya banyak perusahaan yang lebih siap juga dari yang gue jalanin sekarang gitu. Karena gini, dari awal sebelum ada pandemi itu jadi kita tuh kan udah paperless nih. Kita kan udah paperless ya, karena kan perusahaan gue mengusung konsep agile. Tahu agile nggak pada? Ya. Apa tuh maksudnya? Nggak nyambung ya, bukan agile tapi digitalisasi. Jadi semua itu kalau bisa udah paperless gitu. Nah jadi artinya gini, kita nggak harus bertatap langsung dengan kandidat untuk mereka harus ngisi biodata mereka gitu ya, bahasa ringannya kayak gitu. Mereka udah bisa ngisi secara online. Kita approach mereka pun nggak harus nunggu mereka datang ke kantor sekarang. Kita udah banyak platform, job portal kan kita udah banyak sediakan. Mereka tinggal lamar di situ, mereka kasih kontaknya ke kita tinggal follow up, gitu kan? Kita follow up ya udah, kita kasih ke mereka nih formulir online. Artinya gitu, untuk data diri mereka pun kita udah bisa dapetin secara online tanpa harus mereka tulis tangan, gitu. Nah terus untuk proses pun kita sebelum ada pandemi pun, untuk video interview pun ini udah diberlakukan juga. Karena gini, gua itu kan nge-hiring nggak hanya untuk yang di region ini ya, kan gue di Jakarta nih ya. Kalau Baskoro tadi di Jepang ya, kalau gue kan di Jepang, Tarakan. Tarakan. Nah, kalau gue kan di Jakarta, gue juga nggak hanya megang Jakarta. Lu mau ngelucu tapi fail tadi ya. gue nggak cuma megang Jakarta, tapi gue juga megang ada Sumatera gitu ya, ada daerah Sumatera sana lah. Nah artinya gue pun melakukan rekrutmen secara online juga gitu. Jadi kita udah berlakukan juga sebenarnya, tinggal kita sesuaikan aja, adaptasiin aja ke yang di Jakarta seperti apa. Dan alhamdulillah bisa kita lakukan gitu. Dan itu nggak nyampe seminggu bisa kita adaptasiin sih. Dan rekrutmen online yang biasa, proses rekrutmen online apa aja tuh Mbak kalau boleh? Interview doang kah atau ada psikotesnya? Nah kalau di gua tuh kebetulan tes nggak ada. Ada di satu posisi itu dia pakai tes. Nah itu pun kita udah bisa alihin ke online. Jadi gimana ya, di sini kita berlomba-lomba, HR itu berlomba-lomba untuk gimana caranya mengakali yang tadinya tesnya yang seperti sebelumnya yang mengharuskan keterlibatan interaksi gitu ya. Nah, gimana caranya mereka tetap berinteraksi dengan cara lain tapi tidak menghilangkan esensinya gitu loh. Menurut gua gitu. Artinya tes ini pun kami bisa
bisa bikin secara online. Kebetulan yang kita ukur, yang kita assess di kantor untuk hiring orangnya itu kita bisa lakukan secara online. Itu sih sejauh ini yang bisa tim gue lakukan sih seperti itu. Dan ya gue harap sih perusahaan-perusahaan lain bisa juga. Untuk tes lu develop sendiri atau gimana? Kalau tes udah dari dulu sih, udah ada, gue tinggal ngikutin aja. Terus tes sebenarnya tes ini ada, teman-teman bisa nemuin ya secara online itu ada, karena kan tes kita itu yang kita akses adalah kita pengen lihat ketepatan dia untuk mengetik gitu. Jadi sebenarnya itu bisa dibentuk dengan cara apapun, nggak harus dengan yang dilakukan oleh kantor gua, tapi itu bisa lah. Gua rasa tim-tim IT di perusahaan-perusahaan yang udah bisa ngeproduk hal-hal kayak itu pasti bisa, karena kan yang kita butuh tahu adalah lu pengen akses apa nih, kecepatan sama ketepatan, nanti bentuknya kayak gimana, itu macam-macam gitu. Kalau psikotes sejauh ini gue nggak, karena dari bisnis gue sih psikotes ini udah dihilangkan, karena jadi gini, untuk awal psikotes kita nggak pakai karena kebetulan pekerjaannya ini bukan nggak butuh ya, apa sih bahasanya ya, kalau dari segi efisiensi ya, satu efisiensi karena psikotes kan butuh waktu ya, karena gini, gue tuh pegangnya mass hiring klasikal gitu. Jadi mungkin bisa tes kali 50 orang atau 100 orang. Jadi untuk mengefisiensikannya adalah kita menghilangkan satu cara nih, ya mungkin yang kenanya adalah psikotes gitu. Walaupun psikotes itu sebenarnya akurat untuk mengakses orang ya. For all position nggak ada psikotes? Yang pakai psikotes paling untuk assessment ini aja, untuk dia kenaikan jabatan paling. Promosi. Nggak, untuk recruiting. Recruiting. Nggak ada. Kita lebih ke wawasan, intelligence, sama yang tadi ya, kecepatan, ketepatan. Dan yang kita keluarkan adalah di interview itu kalau di gue ya. Karena di perusahaan lain pasti basicnya psikotes itu. Menurut gue psikotes sebenarnya bagus. Bukan sebenarnya bagus, memang bagus. Cuman memang efisiensi aja di kantor gue. Lu kalau mau ngukur intelijensi pakai apa berarti? Intelijensi ya banyak aspek ya. Intelijensi itu karena gini, kita kan melihat dari mereka akan melakukan pekerjaan apa sih nanti. Misalkan sales itu kita ambil contoh ya, di gua tuh ada salah satunya sales itu mereka ada equipment nih, mereka megang mereka megang laptop gitu ya, laptop untuk untuk kebutuhan pekerja mereka, ngisi data diri untuk pekerjaannya segala macam lah gitu ya. Nah, itu kita bisa lihat dari dari situ wawasan dia dalam pengisian formulir online. Kalau orang yang gaptek, mohon maaf ya, maksudnya ada orang yang nggak terlalu paham banget sama teknologi gitu. Cuma kan kebanyakan orang sekarang gua rasa udah melek lah sama teknologi. Cuman ada beberapa orang yang masih belum melek juga gitu. Nah itu bisa kita jadikan aspek. Lu nggak ngukur intelijensi seseorang secara umum berarti? Karena kalau secara umum, kalau yang dari yang gue hiring ya, iya. Mungkin lebih ke gimana ya? Dari interview sih ada sih, tapi di dalam interview tapi nggak melalui tes. Oke, siap. Jadi mungkin lebih ke gue ngetes logikanya, nalarnya dia, terus ya cara mencari solusi. Ya. Jadi kalau di interview itu kan ada ya, ada dulu mungkin kita pernah belajar lah, namanya BEI ya, behavioral environment interview ya. Nah jadi kita pakai BEI. Event. Behavioral event. Environment lagi, gue salah, sorry. Behavioral event interview. Jadi kita pakai BEI. Behavioral interview. Ya. Jadi kita pakai metode BEI. Jadi kita lihat aja dari pertanyaan-pertanyaan kita itu pasti aspek-aspek psikologis kan pasti akan ada intelijensi juga gitu. Lo ajak ngobrol orang kayak gimana pun, kita merhatiin mereka pasti juga akan terukur gitu. Oh dia wawasannya kayak gini ya. Gitu. Berarti bisa gue bilang dari sisi rekrutmen yang lo pegang, perpindahan transformasi ke digital pun memang sebelum ada COVID ini sudah mulai dijalankan. Sudah ada. Alhamdulillah sih. Nah, jadi memang ada.
pandemi ini ya tinggal ngejalanin aja, nggak terlalu banyak berbenah lah begitu ya kira-kira. Iya, paling terkendalanya ya di tahapan trainingnya sih. Kalau dari segi rekrutmennya ya. Menarik. Jadi gini, mungkin ini buat bertiga juga. Kalau dari sisi masing-masing, misalkan recruiting, ya gue merasa rekrutmen udah siap lah digitalisasi. Misalkan Mas Koro di training ngerasa masih belum maksimal gitu dan segala macam. Bagaimana terkait dengan integrasi ke divisi-divisi lain untuk digitalisasinya? Itu untuk akhirnya contoh. Oh iya, gue paham. Siapa dulu? Baskoro dulu. Yang akhirnya udah ya, Baskoro, Indra, Mas Daus. Gimana maksudnya? Integrasi digitalisasi antara divisi satu ke divisi lain. Antar divisi kan pasti ada apa namanya, ada kesinambungan ya, maksudnya hubungan lah. Ini gimana? Contoh paling ininya, contoh paling simpelnya aja lah, approval. Pengajuan apa segala. Kalau berapa siap? Kalau di gua, boleh, Indra? Kalau di gua itu apa namanya? Sebenarnya gini ya. Ada beberapa perusahaan mungkin yang udah berani gitu pakai misalkan dia pengajuan form terus ada e-sign ya. Jadi tanda tangan elektronik gitu. Cuman kan kalau dari sisi legal itu nggak evident gitu untuk mereka gunakan. Lebih bagus pakai tanda tangan basah. Jadi kalau yang gua rasain adalah ada yang masih kita ada yang masih belum bisa kita merge ketika mereka, maksudnya dari yang udah digital yang udah jalankan rekrutmen di awal di pintu pertama sampai mereka itu pas saat tanda tangan kontrak nih gitu. Nah, kalau mereka tanda tangan kontrak itu oke, kalau mungkin perusahaan lain untuk posisi-posisi tertentu mungkin ada yang bisa untuk dikirim surat kontraknya, nanti dia e-sign, fill and sign di Adobe ya gitu, itu kan bisa nanti dikirim balik gitu kan. Nah, cuman kan masing-masing perusahaan beda-beda ya policy-nya ya. Kalau di gua sampai saat ini yang belum sih itu ya, karena ketika harus ada yang tanda tangan kontrak kemarin ya admin gua harus masuk mau nggak mau gitu. Paling itu. Berarti belum ya masih ada beberapa aspek yang memang entah itu tidak bisa didigitalkan gitu ya, berarti ya masih harus ya gitu ya. Gue justru pengen tanya juga nih ke teman-teman nih, maksudnya saat digitalisasi orang berlomba-lomba digitalisasi, tentu ada dong industri yang mungkin nggak bisa didigitalkan dong gitu. Menurut gue gitu. Ya maksudnya. Ini menarik. Karena yang akan bicara setelah ini akan bicara ini dari tambang yang sangat tidak digital kan, ininya Prof. Silakan. Gimana Bas? Nah, kalau integrasi antar divisi di tempat gue sih masih berjalan secara konvensional ya, karena budaya di perusahaan gue juga sangat konvensional. Jadi semua benar-benar yang kejadian sekarang tuh seperti nggak ada kejadian apa-apa gitu, seperti nggak ada corona, jadi biasa aja, semuanya masih berjalan seperti biasanya. Yang berbeda hanya ya nggak ada rekrutmen sama kantor dibagi dua aja, itu sih. Jadi sebenarnya nggak ada yang berubah di kantor gue. Gitu sih. Dampaknya nggak sebegitu karena masif. Karena kayak tadi yang gue bilang, iya, karena yang tadi gue bilang, tambang ini uangnya cukup besar, jadi ya sebulan 2 bulan seperti ini masih nggak ada masalah sih di sini kayaknya. Gitu bro. Satu, mungkin selain uangnya besar, industrinya juga nggak kan gini, yang sangat terdampak dari COVID ini kan yang memang bisnis tuh bukan B2B ya. Kalau tambang gitu kan sebenarnya B2B ya kan? B2G malah. B2G ya. B2G apa sih? Business to God apa gimana? Government. Government. Astagfirullahaladzim. Bisnis apa? Bisnis to group anjir. Ya. Ya itu juga. Ya benar tadi kayak ya B2C kan yang paling terdampak tuh B2C ya. Enggak juga sih B2C kalau kayak Tokopedia atau Trend juga gitu. B2C yang tidak yang konvensional. Ya, mungkin karena itu juga ya, Bas ya. Karena industrinya karena industrinya nggak B2C,
Jadi dampaknya juga nggak semasif itu ya. Harusnya Harusnya. tambang kan batu bara. Kalau Lu batu bara tau kan? sebenarnya sudah terdampak sih untuk ke depan gitu ya. Ya maksud gue yang kita gunakan saat ini masih uang-uang dari yang sebelum-sebelumnya, tapi untuk penghasilan saat ini ya yang beli batu bara tuh nggak ada gitu. Harga diturunin setengah pun nggak ada yang beli gitu. Oh gitu. Demand-nya Sama juga kayak turun. minyak kurang lebih. Ya, demand-nya juga turun berarti. Demand-nya turun. Oh. Demand-nya sangat turun. Oh, Sama ya, kayak tahu. minyak jadinya, cuma bedanya minyak sudah minus, di sini nggak minus. Oh, Gitu sih. oke. Jadi masih mengandalkan Jadi saving-nya. terdampak, kalau ditanya terdampak cuma ya saving uang kita kan dari sebelum sangat banyak gitu loh. Kita masih pakai uang sebelumnya, jadi hitungannya rugi sebenarnya, cuma ya ini harus tetap jalan gitu loh. Gitu sih. Oke, menarik. Oke. Ada Us belum? Silakan Us. Oke, kalau gue sih dengan relasi departemen lain ya, divisi lain. Jadi kalau di kantor gue, kalau dari sisi administrasi itu hampir mungkin udah 80%-nya udah digitalize. Misalnya Oh iya. Misalnya udah apply untuk annual leave. Terus misalnya surat keterangan gitu kita udah pakai e-sign. Ya. Sebelumnya memang nggak ada hari system belum sampai situ ya? Gimana? Iya, biasanya kan annual leave, gaji segala macam itu kan diatur di HRS system di Jakarta. Iya, Sebelumnya belum ada seperti itu ya? Iya, kita udah pakai HRS system. Jadi ya anaknya kita pakai sih namanya employee self service. Jadi ya karyawan ya self service, mau apapun silakan diisi di HRS itu. Baru setelah corona ini itu baru dikebut atau gimana? Kalau enggak, itu mungkin udah jalan 2 tahun. Perbaikan absensi pun kita kontrol semua lewat HRS itu. Jadi berarti cara AIS lo bisa diakses dimanapun, kapanpun. Lewat mobile bisa? Nah, ini dia nih. Jadi sebelum COVID, cuma gua HR cuma bisa akses itu di jaringan internet kantor. Pakai LAN. Dan wifi pun ada. Jadi wifi yang cuma jaringan kantor. Nah, sejak ini karena kita WFH jadi dibukakan hak akses untuk di rumah. Dan sejak itu ya kerjaan maksudnya kita jadi extra miles untuk kerja. Weekend pun masih ditodong. Kodo kan gue pribadi masih ada alasan. Ketika ditanya, "Pak ini kok belum di-approve?" Gue bilang karena nggak ada internet, jadi harus pas masuk kerja. Tapi ketika dibukakan akses, jadi kita nggak ada lagi. Kayak gitu. Jadi ya kalau secara administrasi jadi karena terbukaan akses itu hari libur lu terganggu gitu. Sebenarnya udah terganggu. Sebenarnya kalau di retail tuh prinsipnya nggak ada hari libur. Karena orang di toko pun ya mereka nggak punya libur. Kita mungkin tutup kalau kiamat doang. Itu jokes jualan nggak dapat duit lah. Hari liburnya kan dia pilih hari day off ya. Ya, pada day off pilih. Tapi kalau anak yang di toko itu nggak boleh ambil weekend. Harus di weekdays. Justru weekend Rame-ramenya kayak gitu. Kalau masalah e-sign paling kita itu yang belum ke arah e-sign itu kayak tadi Hendra bilang sih kontrak PKWT karena kan itu harus tangan baru. Mereka harus dapat kopinya dong. Dan mereka secara eviden di legalnya tuh mereka tiap halaman kan harus tanda tangan tuh. Paraf. Kalau mereka nggak lakuin itu ya nggak bisa dibawa. Kita ubah bisa. Tapi kalau misalkan orang yang nggak ngopi gimana enggak? Bisa dapat teh nggak? Carmania. Lucu sekali. Ini mulai, Mas ini bukan ini kayak acara di TV jadinya. Tolong jangan pleset-plesetan gitu. Oh gitu, siap. Ini gue mau nanya ke Baskoro nih. Gue nanya ke Baskoro. Apa tuh? Kalau dari sisi training kan lu bilang terhambat ya karena nggak bisa ketemu orang. Nah, betul. Lu udah ngelaksanain apa sih action plan
mungkin karena kita nggak tahu nih COVID nih kapan berakhir nih. Jadi kan nggak mungkin lo kan bakal Aduh, putus-putus di gua. Nah, ada nggak sih action plan-nya kalau dari lu atau dari perusahaan lu? Iya, soalnya di gua juga yang sulit nih training ini. Nah, itu dia. Ada nggak? Action plan untuk kegiatan training ya. Training itu kan sebetulnya bisa secara online bisa secara langsung gini, atau kita bisa ngasih materi kayak macam-macam di YouTube, kita kayak nonton YouTube gitu loh. Yes. Atau e-learning. Yang ketiga ya interaksi secara langsung. Nah, interaksi secara langsung ini memang sangat tidak efektif dalam di saat kondisi COVID seperti ini. Cuman contohnya interaksi apa, secara langsung benar-benar dibutuhkan. Ya soalnya yang buat training ini masih kegiatan soft skill bukan hard skill. Jadi gue masih ngelatih leadership mereka, ngelatih motivasi, ngelatih komunikasi segala macam, which is itu nggak bisa dilakukan secara jarak jauh. Itu harus tetap langsung karena memang harus ada prakteknya segala macam gitu, akan ada praktek segala macam. Jadi karena untuk training digital itu biasanya yang hard skill sih yang baru bisa digunakan training digital. Tapi kalau untuk training soft skill yang sekarang gue lakukan seperti ini ya mau nggak mau harus berhenti gitu. Jadi yang sekarang gue lakukan adalah gue masih saat ini adalah ngebikin materi gitu loh. Dan kerjaan gue juga dipindah tugaskan, gue jadi juga ngatur lagi ngegarap di project OD gitu sih, organization development gitu. Nah, oke, ini menarik ya. Enggak, ya sama. Ada satu hal. Kok yang mana? Beda nggak tuh sama? Kalau nggak kebalik ya Bas ya? Kalau misalnya iya. Ya kan? Bukannya misalkan hard skill itu butuh in class untuk role play, untuk praktik cara how to operate, how to use dan segala macam. Betul. Ketika kita bicara soal itu komunikasi dan segala macam harusnya masih bisa lebih mudah ya ketika begini ya. Maksudnya mungkin Baskoro bisa kasih contoh bentuk nggak training yang nggak bisa di online itu yang kayak gimana? YouTube kita lebih banyak lihat training motivasi atau training hard skill. Apa? Sorry. Ini sekarang saat ini di YouTube nih. Yang lu lihat saat ini lebih banyak training untuk motivasi atau training hard skill kayak bagaimana menggunakan Premiere Pro, bagaimana cara menggunakan how to kita lebih banyak nih. Enggak, soft skill. Jangan ke situ dong. Kalau hard skill maksudnya gini, di industri ya kan kita kan bukan di ya kalau kita bahas itu temanya desain grafis mungkin masih bisa kita online. Tapi kan kenapa gue bilang itu unik tadi pendapat lo unik karena lu ditambang gitu. Ngoperasin tronton. Iya benar. Hasil yang muncul di pikiran gua adalah bukan edit Adobe Premiere Pro gitu. Cara ngidupin bulldozer secara online kayak gini ya. Setuju bro. Ya gimana? Gimana realnya gimana sih? Kalau training hard skill semuanya kita masih bisa lewat video misalnya kita masih bisa nunjukin ini langkah 1, langkah kedua, langkah ketiga, ada langkah-langkah yang ditunjukkan gitu. Tahu nggak? Nah, how to use dan itu dilakukan oleh mereka, dicontohkan. Oke, langkah 1 seperti apa di videoin sama mereka gitu ya. Mereka lakukan langkah 1-nya seperti ini. Oh ya sudah benar. Langkah keduanya seperti ini. Oh ya sudah benar. Langkah ketiganya seperti ini. Itu masih bisa dilakukan seperti itu. Tapi kalau untuk soft skill kan ayo coba misalnya kita lagi belajar komunikasi, ayo coba ngobrol sama teman sebelah Anda. Kalau komunikasi kan kita butuh observasi secara menyeluruh gitu. Kalau harusnya kan bisa by video call segala macam gitu, ya nggak sih? Ya kan? Cuman kan gini. Maksudnya untuk bahan evaluasinya kita bisa video call sama mereka gitu loh. Iya. Cuman gini Bas, gue coba visualisasikan ya. Misalnya lu kalau misalkan training hard skill kayak gimana? Contoh satu aja. Ini menarik ya HR people ya. Ini perhatiin ya HR people.
yang biasa ada Perasaan selain yang gue lakukan, training gue soft skill, biasanya yang kita lakukan adalah training Skill hard. menggunakan Sorry. HRS system gitu loh. Itu kan bisa di HRS, menggunakan HRS system kan termasuk hard skill tuh. Untuk training untuk HR cara menggunakan HRS gitu loh. Untuk Itu kan ininya tinggal Bas, sorry. Untuk ini yang berhubungan sama kompetensi di posisinya mereka. Kalau itu kan kalau cara menggunakan HRS gitu segala macam kan itu kan maksudnya bukan apa namanya kompetensi misalkan operator apa gitu segala macam kan lu harus trainingnya harusnya nyentuh situ juga nggak sih? Maksudnya lu nyentuh itu juga nggak? Ya betul. Untuk training kita juga di sini ada training maintenance dan ya kayak gitu tuh menarik. Juga ada training maintenance untuk training menggunakan alat-alat berat gitu loh misalnya. Cuman tapi terus tapi apa sebentar gue pakai headset dulu. Enggak, tadi gue kebayangnya gini sih, gue coba memvisualisasikan tapi gue lupa visualisasikan itu di lab ya sama kayak kita di Jakarta PSBB nggak ada kerja di kantor. Jadi kalau misalnya Baskoro ngadain training how to use apa segala macam, langkah 1, langkah 2, langkah 3, oke, jelas sih step-stepnya, tapi yang trainingnya nggak bisa langsung kan gitu maksud gue. Tapi kan di sana ternyata nggak semuanya di rumah ya, ada alatnya juga di kantor ya. Iya, ada alatnya juga, betul. Ada alatnya juga. Jadi mereka tinggal melakukan itu dan sambil di videoin gitu. Ini benar nggak yang kita lakukan? Ini benar. Oh itu nanti caranya salah gitu. Gitu ya, sih. Ya beda apa namanya? Beda situasi. ranah. Beda. Untuk training soft skill kita ngajarin leadership gimana nanti evaluasinya segala macam. Dan nggak impactful juga kalau training soft skill secara virtual. Berarti maksudnya training itu menyesuaikan juga ya dari industrinya ya? Menyesuaikan industri juga sih. Training need analysis ya, berarti kita harus benar juga dari training need analysis ya? Ya, industri mempengaruhi, terus juga apa namanya juga sih akan apa Mas, ulangin, lu boleh ulangin statement lu nggak tadi? Putus-putus di video. Nggak usah, lu aja yang putus-putus soalnya. Baskoro sama Daus kedengeran. Aman kok. Soalnya kan nanti di gue yang ditayangin videonya yang rekam kan gua. Oh iya. Jadi ya selain industri yang lu bilang tadi, tapi juga fungsi-fungsi yang ada di dalamnya kan otomatis berbeda, sehingga kebutuhan akan trainingnya juga berbeda. Oke. Ya, jadi HR people maksudnya HR people jangan langsung mengira-ngira ya, maksudnya gini, jangan berekspektasi kita ini benar-benar menguasai itu. Nah, maksudnya kita di sini ranahnya beda-beda. Jadi jangan berpikir rekrutmen Minggu kayak niga jadi. Semua bisnis industri sama cara rekrutmennya, training secara treat untuk trainingnya bisa sama nggak, itu kita sesuaikan dengan ranahnya. Oke, HR people ya, HR mania Mantap. nah lihat tuh dia nge-freeze Mulai nge-lag Damas nih. Udah panas kayaknya. Lu udah mulai udah kan. Udah diem. anjir Lagi. action ya. Tadi sampai mana, Pak? Terus mana ya? Mana ya? Nopal tuh yang sekretariat bukan? Enggak, Bas, keluarin tadi terakhir apa, Bas? Ini Nopal. Sekretariat bukan. Bukan itu anjir. Direkam ini. Tadi kan lo nanya, Nopal Gua pause sekjennya lagi. bukan gitu. Lu kan nggak percaya gitu. Pertanyaan. Oke. Ya. Thank you, Indra. Bra, kita ini udah berapa menit ya, Indra? Durasi, Indra ya? Wah, Kira-kira. gua nggak kelihatan di gua. 2 jam lebih. 2 jam kayak. Kita benar-benar efektif tuh di jam 10 kurang sedikit sih. Oke. 10 kurang Kita mungkin kita langsung ke apa namanya, topik pamungkas. Bukan topik pamungkas sih, pertanyaan selanjutnya. Dengan segala yang terjadi, apa namanya, perubahan transformasi yang dibutuhkan dalam menghadapi COVID ini. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang sangat menarik dan sangat provokatif. Pertanyaannya itu adalah gini. Jadi sebenarnya menurut teman-teman ya, menurut Mas Hendra, Mas Hairil, sama Mas Amri,
COVID ini sebuah ujian atau seleksi alamnya. Maksudnya gini. COVID ini apakah terjadi hanya sebagai ujian aja, bagaimana kita cara melalui ini segala macam, atau sebenarnya ini itu secara tidak langsung ini adalah sebuah proses seleksi. Contoh misalnya pada saat sebelum COVID ya, kita kerja sering lembur, ngeluh segala macam, pulang larut dan segala macam, kerjaan banyak apa segala macam. Begitu pandemi, begitu situasi berubah, semua work from home, pekerjaan dilakukan dari rumah, baru jam 11, baru jam 12 kerjaan kok udah kelar ya gitu. Berarti banyak pekerjaan non added value yang kita lakukan pada saat kita kerja di kantor. Nah, itu baik untuk misalnya kita yang melakukan self evaluation gitu untuk kita sendiri. Tapi ketika self evaluation itu dilakukan oleh tahap manajemen misalnya. Contoh dari manajemen evaluasi segala macam, ternyata ditemukan dievaluasi hasilnya ternyata posisi ini bisa dimaksud dengan posisi ini, jadi nggak terlalu ini juga, karena bahkan lebih efektif dan segala macam. Akhirnya fungsi-fungsi tertentu mungkin akan tergantikan atau bukan tergantikan tapi menjadi sebuah posisi atau fungsi yang baru dengan dampaknya cutting headcount atau apa segala macam. Jadi sebenarnya menurut teman-teman ya, ini pertanyaan terbuka. Menganggapnya ke depan akan seperti apa dampak dari COVID ini? Apakah hanya sebagai ujian, ketika ini selesai semua balik ke normal? Apa yang sebelumnya kita kerjakan ya udah nggak ada perubahan sama sekali, tapi akan banyak atau setelah COVID ini akan banyak perubahan efisiensi dan segala macam yang mengakibatkan banyak fungsi di merge apa segala macam. Jadi ya bisa dibilang sebagai seleksi alamiah. Gimana pendapatnya? Siapa dulu? Kalau ditanya seleksi alamiah, gue jadi teringat film Avenger anjir, dengan Thanos menjentikan jarinya. Mungkin ini kenyataan yang ada ya. Tapi lu pernah dengar nggak sih di salah satu video YouTube siapa ya? Ya gue nggak sebut lah ya. Videonya siapa gitu. Atau nggak apa-apa ya? Laurentius Rando siapa? Bukan. Videonya Dedi Corbuzier ya. Sarah Kill. Oh iya. Mardigu. Saya lelang Kerawang. Pada akhirnya yang bertahan adalah yang tersisa adalah orang yang mampu bertahan atau orang yang kuat gitu. Menurut video itu ya, dan gue ada benarnya juga gitu. Gue belum meyakini tapi ada benarnya juga, karena ya akhirnya faktor keberuntungan juga nggak sih gitu. Akhirnya ada orang yang beruntung dia masih bertahan di pekerjaannya, nggak beruntung akhirnya dia terpaksa harus keluar dari pekerjaannya gitu. Dan soal merge tadi ya gue setuju sih, karena kan gini, beberapa perusahaan itu kan suara lo agak kecil, dideketin lagi mikrofonnya, sorry. Kalau yang soal merge tadi itu gue agak setuju, karena gue baru banget kemarin tuh ada kelas HR ya, dari kan gue ikut komunitas ya One HR ya, kita ngebahas soal agile gitu. Nah sekarang tuh banyak perusahaan yang berlomba-lomba ingin menerapkan prinsip agile gitu. Gimana sih untuk satu sistem HR itu efisiennya seperti apa gitu. Nah kalau ditanya merge, gue sih melihatnya makin kesini sih bisa jadi nanti akan makin sedikit sih. Tapi ya kembali lagi ke tadi ya, funding dari perusahaan tersebut mempersiapkannya kayak gimana. Kalau misalkan dia fundingnya udah balik normal, terus dia mungkin butuh manpower planningnya normal lagi, ya nggak nutup kemungkinan gitu. Cuman dengan yang terjadi sekarang, orang dipaksa untuk merge menurut gue gitu. Become smaller but more effective gitu ya. Iya, more efektif karena kan ya lingkupnya akan semakin kecil, dan menurut gue yang yang membuat orang akhirnya bisa menurut gue ya, adaptasi orang untuk merge ke pekerjaan dengan WFH ini lebih dapat terkerjakan lah istilah gitu. Dan WFH nanti kita bahas di episode berikutnya sih. Cuman yang gue rasakan kayak gitu karena mungkin dari segi lingkungan kerja mungkin lebih fokus aja atau gimana untuk ngerjainnya gitu. Jadi ya menurut gue seleksi alam ada benarnya. Cuman gue nggak gue tapi tetap meyakini kalau ini nggak ada yang tahu kalau akan terjadi.
Loh, iya itu kan di awal dibahasnya. Iya. Oh, ke situ lah. Ya kita kan semua bukan Ryoki Iya. Ya kalau gue Iya, enggak. kalau menurut gue pada akhirnya ini akan jadi seleksi alam sih. Oke. Mana Ya, yang makin oke. mana yang makin kreatif, mana yang makin tahu akan Inovasi. kebutuhan hidupnya itu akan bertahan menurut gue kayak gitu. Iya, kan seleksi alam itu kan Apa sih? Kebutuhan hidup. biar aja. Kebutuhan pekerjaannya. Oh, Ya, Ya besok kita harus pakai bedak deh, ini berminyak banget. Iya, gue juga Lu- ini jadi kena ini nih gue. Daus doang yang ganteng kayaknya dah. kamera apa juga bagus. Tayamum dulu Pakai kali. laptop sih jadi lag. Muka lu. nggak juga sih. Kayak background juga butek-butek juga kayaknya. Oh, Iya. Lanjut ya, Ya. lanjut. Mau nanggep ini. Siapa? Kalau seleksi Terus. alam itu kan prinsip kuadra. Jadi aduh, survival of the fittest. Terus. Soalnya Putus yang nggak? dia nih. putus Terus gue. Cek tes. Oh ya, oke, silakan mulai. Ya. Oke. Jadi seleksi alam ini kan prinsipnya bukan yang terkuadra, bukan survival of the strongest, tapi survival of the fittest. Siapa Fittest. yang paling fit dengan sebuah sistem? Bisa Kalau dalam lingkupnya gen. Itu quotes siapa tuh? Charles Darwin. Charles Darwin. Iya, Dalam lingkup gen, jadi dalam suatu lingkungan mungkin bukan burung elang yang bisa hidup di sebuah pulau dengan kebanyakan biji-biji buah-buahan, tapi burung yang punya paruh bisa mematuk biji-bijian seperti itu. Jadi bukan yang terkuat, tapi siapa yang paling fit dengan sebuah sistem seperti itu. Kalau tiap yang bisa bertahan, artinya harimau harusnya juga bisa bertahan hidup di kutub dong, harusnya gitu ya. Itu dia. Bukannya sama ya, maksudnya kalau gue kan siapa yang kuat, maksudnya kuat dengan sistem ini gitu. Artinya fit, bukan kuat, fit. Iya, fit. Oh, Cocok mungkin istilah gitu. ya. Kalau Istilah. iya, cocok. Kayak misalnya nih, gue mau dalam proses Oh, enggak, di sini kan nggak ada salah, nggak ada bener ya. Nggak ada. Ada apa? Emang Nggak dalam dalam tukang apa nyalain namanya? orang. Loh, kok gitu? Rekrutmen aja. Oke. Lanjut. Nah, dalam proses rekrutmen kan sebenarnya kantor gue udah mulai bangun e-recruitment. Cuma Oh iya, kantor gue juga tuh. awal tahun itu masih prototype. Jadi ya masih di pas meeting tahunan ya bakal kan prototype untuk rekrutmen. Cuma memang belum menyeluruh, jadi untuk tatap muka rekrutmen tuh masih ada. Nah, mulai COVID ini jadi rekrutmen tuh kemungkinan besar bakal dilakukan menyeluruh seperti itu. Jadi kita sudah akan menihilkan yang namanya tatap muka, yang namanya walk-in interview itu mulai nggak ada. Iya. Jadi secara nggak langsung, kalau gue pikir nih dari bisnis bakal benefit karena kita sudah secara natural akan menyeleksi orang-orang yang paham masalah Internet of Things. Siapa yang bisa menerima perubahan ya? Nah, jadi calon karyawan yang nggak bisa, yang masih buta internet, secara otomatis dia nggak akan lolos. Nah itu tadi. Iya. Yang seleksi gue kalau tadi Damas tanya cara lihat intelligence-nya gimana ya? Dari simpel aja penggunaan teknologi aja nih, mereka isi form online, ngerti apa enggaknya, itu bisa jadi seleksi juga. Kayak gitu. Karena kita kan secara jualan juga kita pasti akan menuju ke yang namanya online marketing secara online. Jadi ya kita butuh manpower yang paham yang namanya Internet of Things seperti itu. Tapi kalau soal merge tadi lu setuju nggak bang? Yang mana tuh? Pada akhirnya ini, kalau gue kemarin ya tadi malam tuh bahasan HR gue itu di Agile itu adalah makin kesini kan pasti makin dirampingin, makin gepeng ya, struktur itu akan makin gepeng kalau kata coachnya. Pipih lah bahasanya lah, pipih lah. Pipih ya, gepeng gitu kan, pipih. Artinya kalau dulu mau pipih dulu. Zamannya birokrasi kan top down ya, birokrasi itu top down. Kalau sekarang kalau Agile itu udah lo akan
horizontal nih gitu. Heeh. Gitu. Nah, kemungkinan akan merge kata dia gitu. Akan merge kayak peran rekrutmen mungkin bisa jadi akan tergantikan sama orang bisnisnya itu sendiri. Misalkan sales butuh orang, ya udah sales sendiri yang akan ngerekrut itu bisa kata dia. Dia sales sendiri yang akan nge-trainingin itu bisa. Ya. Gitu. Bisa banget. Justru ya, Ya. itu makanya tantangan besar kita HR gimana. Ya. Oke, itu di Justru gue episode malah khawatir, Bang. Gue malah khawatir untuk, ya gue gak ngerti ya. Maksudnya kayak di tempatnya Hendra nih ya, yang nggak ada rekrutmennya tidak apa ya, nggak ada psikotes atau Menggunakan alat psikologi. sebenarnya psikologi ya. Berarti gini. Peran lulusan psikologi sebenarnya udah nggak jadi mutlak kualifikasi untuk ngisi posisi rekrutmen di tempat lu dong. di gua atau di Bang Daus. Di lu. Di lu. Di gua Karena sih karena gini, Andra, Bas. Andra, tadi kan Daus bilang, justru malah nanti kalau misalkan ke depan mungkin ada masanya rekrutmen akan tergantikan sama orang bisnis sendiri. Misalkan itu sales yang ngerekrut. Itu gua tadi. Oh ya, sorry. Perhatiin. Lu nggak mau disalahin kan? Nah, sales artinya gini. Konsep yang lu pegang kan berarti kan orang tuh rekrutmen harus tahu teknis yang akan dikerjakan sama si kandidat ketika dia masuk kerja. Bener nggak? Cara menggunakan ini segala macam. Nah, ke depan nanti ketika orang posisi sales harusnya kan gini. Logikanya gini, yang paling tahu technical skill dari kandidat dari posisi tertentu itu kan harusnya si yang mengerjakan User. posisi itu si user tersendiri. Nah, artinya ke depan dengan ditambah faktor nggak ada psikotes dan segala macam, itu memperbesar peluang. Nge-freeze, mantap. Berarti kan gini, Pak. Berarti kan gue acting teman-teman. Jadi gini. Artinya kan gini, Pak. Artinya Jago banget. itu memperbesar peluang untuk mempercepat proses ketergantiannya rekrutmen ke entah nanti fungsinya seperti apa. Gitu. Pertanyaan simpel. Lu nanti kalau misalkan dipecat nih nanti mau gimana? Astagfirullahaladzim. Usaha apa? Astagfirullahaladzim. Nah, desain lah gimana. Ya kalau enggak, tapi kita harus siap. Dapat tuh gimana? Kapanpun kalau kita harus dipecat kita harus siap. Lu Ya merasa kalau gua terancam nggak? Kan dapat tiga kali upah. Oh iya. Oh, belum tetap ya? Enggak, dia baru Belum tetap ya? udah tetap, cuman baru. Yang nggak usah disebut juga ya soal status ini nggak usah disebut. Ini kan di luar ranah. Oh iya. Nah, jujur gue agak tercekat juga sih dengar statement dari Daus tadi. Ada kemungkinan rekrutmen tergantikan oleh si Itu statement gua bukan Bang Daus. Daus tadi juga pertama Daus gitu. Oh, dia juga ngomong. Oke, iya. Daus tadi pikirnya Daus ngomong kan tergantikan oleh si bisnis itu sendiri. Sales butuh orang akan sales yang sendiri. Nah, karena sebelumnya ngomong kondisi di perusahaan itu ada mungkin lu nggak cuma satu-satunya perusahaan yang kayak gitu. Untuk yang seperti itu justru peluang untuk digantikan ya Baskoro hilang. Itu jadi makin besar dan makin mungkin akan lebih cepat gitu. Dan gue merasa terancam sih kalau gue kayak gitu. Nah, lu sebenarnya gimana nanggepin? Gue nggak bisa maksudnya gini, gue nggak menutup mata hal itu bisa terjadi gitu, kayak lulusan psikologi apakah nanti direbut posisinya? Iya jelas, artinya kan makanya kita akan pasti nanti gini, lulusan psikologi itu akan berlomba-lomba untuk mengambil ranahnya gitu menurut gue ya. Kalau misalkan PIO nggak diperkuat untuk metodenya akan beradaptasi seperti apa nantinya, ya mungkin mereka bisa akan tergantikan dengan orang-orang yang lebih expertise di bidang bisnisnya. Karena kan lu ngapain sih Bas jadi hantu lu anjir? Karena gini karena gini kan kayak dulu kita pernah bahas deh Mas soal apakah HR itu core bisnis, misalnya HR itu masuk dalam core bisnis atau support. Oh iya. Enggak lah, itu tuh buang-buang duit.
Ya, HR itu HR tuh HR itu banget, apalagi human capital. ya human Buang-buang capital, HR itu tuh sebagai core atau sebagai support gitu kan di dalam satu perusahaan. Nah, kalau mungkin setiap perusahaan beda-beda ya bukan kebutuhan ya, perannya HR mungkin beda-beda gitu. Nah, tapi kalau kayak kebanyakan yang gua tahu namanya HR kayak rekrutmen aja pasti ngikut apa yang diminta sama bisnis gitu. Karena bisnis yang menjalankan garda depannya ibaratnya gitu ya, garda depan bisnis itu di tangannya mereka yang tahu mereka butuh orang berapa ya, kayak kepanitiaan aja gitu loh. Kayak kepanitiaan aja acara yang misalnya panitia acara nih yang tahu mereka tuh butuh apa aja untuk acara ini gitu, makanya mereka butuh beberapa divisi ya. Jadi kalau misalkan akan tergantikan ya possible supposed to be replace Boleh nantinya gua kalau nggak apa ya, nggak bisa beradaptasi. Maksudnya gini, psikologi itu tetap kuat kok menurut gue ya. Kayak di gua menerapkan BEI itu tetap kuat kok, di yang diajarkan di PIO, di psikologi industri organisasi itu tetap kuat kok, basic untuk memperhatikan orang. Cuman banyak teori-teori psikologi yang orang bisa pelajari sebenarnya yang nggak terlalu dalam. Cuman kan kalau untuk yang benar-benar dalamnya adalah di psikologinya gitu. Tapi gini, standing point kok gue jadi mikir ya, standing point lulusan psikologi itu kayak nggak ada ketika mungkin AI itu udah mendominasi, kayak misalnya assessment. Ya, di mana orang psikologi butuh? Ya mungkin di administrasi atau di interpretasi. Tapi kan administrasi sama interpretasi itu kan bisa dilakukan oleh administrasi kan bisa dipelajari cara ngetes segala macam. Dan interpretasi itu misalnya ya orang bisnis ketika sudah mesin sudah bisa membaca hasil. Betul. Ya, Algoritma. Ya psikologi nggak ada standing point di sana. Algoritma. Kayak misalnya hasil interview. Oke, kayak ini menarik ya. HR people ini menarik ya. Di kantor gue tuh ini mungkin bisa dibahas di episode. Behavior event interview itu udah mulai ya tulis mereka ketik aja. Jadi nggak perlu tetap langsung. Saat ini sih masih dibaca interpretasi oleh orang asesmen. Kita nggak tahu mungkin 5 tahun ke depan udah dibaca oleh, tinggal masukin hasilnya, diolah, jadi keluar hasil. Jadi ya orang psikologi kayak kalau nggak adaptasi ya. Sorry bro, lapangan HR tuh kan luas sekali ya. Iya. HR itu nggak cuma hiring and satu lagi mengeluarkan, nggak cuma rekrutmen dan ngeluarin orang gitu, nggak cuma ngerekrut dan PHK orang. HR itu nggak cuma ngerekrut dan PHK orang. Dunia HR itu sangat luas. Teman-teman di sini ada beberapa orang yang jadi generalis, ada saudara Damas sama saudara Daus jadi generalis. HR ini kan juga ada yang namanya ER kalau bahasanya ER atau engagement relation employee relation. Ya di HR kan ada ER atau employee relation, dan kedua juga ada training, dan itu juga masih dibutuhkan orang-orang psikologi. Jadi walaupun rekrutmen bisa digantikan secara online, bidang HR ini masih sangat luas sih, dan masih butuh orang-orang psikologi untuk mengakses peluang-peluang pekerjaan di bidang industri organisasi seperti ini sih. Gitu sih menurut gua. Jadi ya jangan takut. Artinya gini, ke depan kan berarti maksudnya gini, dengan luasnya fungsi HR, ke depan tidak menutup kemungkinan untuk mempersempit ruang itu sendiri kan. Nah, orang yang bisa bertahan adalah anak-anak yang kuliah di psikologi itu yang memang menguasai di berbagai macam fungsi-fungsi HR itu. Jadi nggak cuma fokus, saya mau masuk psikologi, saya mau jadi rekrutmen, saya mau belajar alat tes apa psikologi, itu aja. Tapi nggak suka dari fungsi lainnya. Ketika nanti di masa depan rekrutmen sudah tergantikan, jadi dia tidak bisa bergerak gitu. Maksudnya gitu kan? Maksudnya iya gini. Jadi kalau silakan lanjut. Enggak. Gini, kalau gue boleh sederhanakan lagi, itu terlalu fokus ya pembahasannya. Sedangkan pendengar kita kan nggak cuma orang-orang HR, psikologi segala macam. Gini, saat ini di dunia yang cepat berubah ini, kita nggak bisa hanya fokus belajar kepada satu fokus pada satu bidang kita aja gitu loh. Kita harus luas gitu.
Raditya Dika itu bisa nulis, bisa bikin film, bisa apa. Ernest Prakasa kalau dia cuma stand up comedy sampai sekarang dia bakal terkenal gitu. Dia akhirnya belajar yang lain juga gitu. The point is ya kita harus siap dan bisa melakukan apa aja gitu untuk menghadapi dunia ke depan, karena dunia ini berjalannya cepat banget. Dan kalau kita nggak bisa survive, kalau kita nggak punya keahlian, kalau kita nggak punya kompetensi ya kita bisa ditinggalkan gitu. Apapun itu bidang pekerjaan kita, nggak cuma HR, tapi ya pengetahuan kita terhadap bidang lain pun harus diperluas gitu. Kayak kita mungkin perlu juga belajar UX gitu, karena kita basic psikologi segala macam itu kan UX dari psikologi, karena UX itu mulai diperhatikan di dunia digital saat ini gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi memang kita harus kita harus melebarkan ilmu pengetahuan kita sih. Ya, setuju. Untuk implementasi paling dekat dengan kita sih sebenarnya untuk para HR ya. HR. Makanya kan beberapa tahun kebelakang kan gencar-gencarnya gimana sih caranya HR nggak berdiri as HR doang gitu. Maksudnya HR harus ngerti bisnis, HR harus ngerti bisnis prosesnya seperti apa segala macam, sehingga HR itu bisa bikin kebijakan atau bisa mengambil langkah-langkah strategis yang memang sejalan dengan kebutuhan bisnis. Bukan hanya melihat mengambil langkah-langkah. Contoh gini. Sales misalkan butuh seorang sales supervisor. Artinya kita misalkan mau mengkaderisasi dari internal. Sales supervisor punya sales yang jualannya bagus. Gitu. Jualannya bagus, paling top 3. Ketika mau dipromosi harus berarti kan ada hasil asesmennya dong. Ini leadership-nya gimana? Karena as leader bukan poinnya udah beda, bukan bagaimana dia bisa jualan sebanyak-banyaknya, tapi bagaimana cara dia bisa membuat orang lain bisa jualan sebanyak dia, kan gitu. Nah, ketika di assess hasilnya nggak lulus. Karena apa? Leadership-nya belum siap ini orang, tapi jualannya bagus. Dari HR point of view-nya gitu ya. Ini orang belum siap, Pak. Nggak bisa dipromosi dulu ya, gitu. Tapi dari operation, misalkan dari bisnis, ngerasa ya iyalah leadership-nya belum siap. Karena memang selama ini dia belum pernah pegang tim. Tapi ini performance-nya bagus. Kalau dikasih kesempatan, pasti bisa berkembang. Nah, itu kan clash kan maksudnya kan. Beda kan antara kalau misalkan HR hanya berdiri hanya memandang dari sudut pandang HR, artinya dia akan tetap bilang nggak boleh. Tapi gimana caranya kita bisa mengakomodir kebutuhan bisnis itu? Ya kita harus ngerti dulu kondisi di lapangan itu seperti apa, bisnis seperti apa, untuk kemudian kita bisa ambil langkah yang sama-sama menguntungkan. Dari sisi HR juga kita bisa mempersiapkan kader yang punya kompetensi yang memenuhi standar. Di sisi lain juga di bisnis, di operation juga merasa bahwa ya orang kompeten di bisnis ya harus bisa dikembangkan. Gitu. Kalau kan ya ada HRBP business partner ya, itu dia fungsinya HRBP ya. Itu. Kalau menurut gue ya mungkin dari HR-nya terlalu strict nggak bagus juga sih. Kalau misalkan kita kan itu menurut gue ya dia dari hasil tesnya dia nggak terlalu oke sebenarnya di penilaian leadership. Menurut gue itu kan hanya sekedar administrasi gitu. Tapi kalau di ranahnya training itu kan tujuannya apa? Kita melakukan pelatihan itu adalah untuk hasilnya adalah perubahan perilaku ya, behavioralnya kan yang kita inginkan pada hasilnya. Ya. Maksudnya mungkin HR makin kesini menurut gue lebih fleksibel, lebih dinamis juga sih untuk melihat hal ini. Strict bagus, tapi strict untuk hal development menurut gue jangan sampai nggak memberi kesempatan sih. Menurut gue sih gitu. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Ini udah agak menjauh. Ya udah agak ngejauh dari topik COVID versus ini. Gue mau ngasih balik ke pertanyaan Damas di awal tadi yang katanya pertanyaan Pamungkas. Apa Indra? Bambang. Ya. Iya, mantap. Anjir gue mikir lagi, apaan ya? Lu belum jawab ya, Indra? Bas ya? Itu ya? Iya, gue belum jawab nih, bro. Daus tadi udah selesai belum? Mana? Belum.
Yang March. Ini kayaknya masih ada yang mau dibahas. March. Udah ya? Udah sih soal maksudnya yang administrasi gitu kan, udah clear kok dari sisi gitu. Yang tadi ini yang tadi mana? Fit itu udah selesai. Apa Fites. ada tambah? Vitas. Udah kayaknya udah. Udah itu udah clear. Udah clear kan? Baskoro yang belum. Iya, gue jawab ini. Iya. Oke, gini. Kalau gue ibaratkan kondisi kita saat ini tuh seperti kondisi jutaan tahun yang lalu, saat dimana dinosaurus sedang ada kucingnya. Eta ucing. Hai kucing. Kayak video Koceng. video Ajim apa yang sama Ridwan Kamil. Terus ada kucing lewat. Iya. Ayah ucing. Ya. Ya lanjut ya. Oke, gue lanjut ya. Jadi gue ibaratkan kondisi saat ini berada pada jutaan tahun yang lalu di mana ada tiba-tiba ada meteor jatuh gitu loh. Mantap. Ya, yang bisa bertahan itu adalah mereka binatang-binatang yang siap untuk berevolusi gitu loh. Kayak dan ada binatang juga yang nggak terkena dampak, mungkin seperti kecoa gitu nggak kena dampak gitu. Kalau di saat seperti ini orang-orang e-commerce gitu dampak ke mereka kecil gitu loh. Mungkin sama seperti kecoa jutaan tahun yang lalu gitu. E-commerce ada dampaknya cuma nggak sebesar bisnis-bisnis lain gitu. Nah gitu, jadi ya seperti apa yang Dos bilang tadi ya, ini adalah saat-saat bisnis atau industri sedang berevolusi gitu. Saat-saat di mana dinosaurus akan tergantikan oleh binatang-binatang baru lainnya gitu. Saat-saat di mana bisnis-bisnis konvensional mulai berubah menjadi bisnis-bisnis yang lebih modern gitu loh. Menjawab kebutuhan publik ya. Akan ada terjadi penyesuaian segala macam pastinya, tapi juga manusia pasti akan menemukan jalannya menuju apa yang kita mau semua sih. Gitu sih kalau menurut gue, bro. Jadi ada tiga keyword tuh. Di gua ada, di Daus ada, di Baskoro ada. Ya lu kan sebagai moderator bisa dong nangkep. Apalah kan beda, lu nangkap apa, gua nangkap apa, Daus nangkap apa. Lu nyimak gak sih, Mas? Apa lu dulu coba? Main apa? Nih, keywordnya kalau dari gua siapa yang kuat, dia yang bertahan. Kalau ada dengar dulu. Kalau gue kalau dari gue tadi inti dari gue adalah siapa yang kuat dia yang bertahan. Kalau Daus siapa yang fit yang bisa menyesuaikan dengan sistem dia yang bertahan. Kalau Baskoro siapa yang mau berevolusi dengan sistem yang ada. Itu pada dasarnya sama ya. Gimik dia. Mas, kok lu nge-freeze lagi sih anjir? Oh, enggak. Nge-freeze sendiri kan, Jun? Aduh, internet connection is unstable lagi gue. Oke. Emang gue nge-freeze, Dra. Berarti pada intinya sama, cuman istilahnya beda-beda kali ya? Ya. Enggak. Berarti bukan. Iya, intinya sama. Enggak, lu salah. Ya bukan 3 keyword itu. Oh, bukan 3 keyword. Itu 3 ini, tapi semuanya merujuk sama satu hal yang sama. Iya, betul. Semua yang kita bahas tadi. Apa ya? Itu apa? Ke depan pasti akan banyak penyesuaian, iya. Tapi siapa yang akan bisa bertahan atau siapa yang bisa tetap survive adalah mereka-mereka yang memang satu menguasai bidangnya sudah pasti. Yang kedua bukan hanya menguasai bidangnya tapi yang punya eager untuk belajar bidang lain itu juga tinggi. Jadi bisa melihat dari sudut pandang yang lebih luas. Eagle eye-nya juga bisa lebih maksimal. Itu yang gue ambil dari pendapat Baskoro, dari pendapat Daud, dari pendapat kita. Ke depan akan butuh orang-orang yang punya kompetensi yang nggak cuma ahli di bidangnya tapi juga bisa paling nggak paham di beberapa bidang lainnya. Kira-kira gitu. Ada yang ingin tambahkan? Nah, episode selanjutnya itu kita akan bahas tentang WFH. Karena kan trennya sekarang kan orang gue WFH, gue work from home gitu kan. Update sana sini di sosmed pakai stiker WFH, work from home. Lagi interview online ada window-nya ada banyak, di-update WFH. Ya itu gue update kayak gitu ya. Nah, terus baru ngomong. Ya, maksudnya apakah WFH ini
berdampak bagus nggak sih atau it works nggak sih untuk yang ditentukan oleh perusahaan. Memang tadi kita udah sempat bahas ya, tapi kan kita belum bahas lebih dalam ya. Jadi nanti mungkin secara praktikal nanti kita akan bahas di episode kedua. Selanjutnya itu ya nanti episode 3 dan 4. Jadi di sini kita kebetulan ada bahas 4 episode yang kan Jangan dibahas dulu dong. Ya, jadi episode 2-nya nanti adalah itu. Nah, terus untuk teman-teman kalau misalkan mau ada bukan pertanyaan ya, mau mengusulkan asik. Ini lainnya enak. Juga nggak apa-apa, Bro. Iya, kalau ada pertanyaan, kalau misalkan pengen punya topik yang pengen dibahas, misalkan di perusahaan sebelumnya ya mungkin teman-teman selaku pekerja pengen ada yang dibahas, mungkin bisa taruh aja di kolom komen. Asik, akhirnya gue ngomong kayak gini juga. Ditaruhnya nanti di kolom komentar, insya Allah kita akan bahas. Oke, tapi tolong ekspektasinya jangan terlalu tinggi karena sekali lagi kita bukan profesor di sini, kita hanya praktisi HR yang bekerja di masing-masing perusahaannya. Ya kita akan bahas dengan fenomena yang kekinian lah. Oke. Gimana tuh fenomena kekiniannya ya mungkin nggak mungkin dong kita bahas yang 100 tahun lalu kita terapkan di tahun sekarang gitu. Apaan sih? Artinya kan itu kan sesuatu yang udah pasti, gak usah diomong gitu maksud gue. Yang udah pasti atau ini. Iya. Oke ya, jadi nanti kalau mau tanya-tanya silakan tanyain aja ya teman-teman ya, boleh. Terus. Jadi tugas gue udah selesai sampai sini ya, kita kembali ke host ya. Oke. Thank you. Ada pesan nggak? Lo ada pesan nggak? Kalau sebagai moderator. Ada pesan nggak dari masa nggak ada pesan sih Mas sebagai moderator, pesan ke orang-orang dari apa yang kita bahas apa gitu? Yang nggak ada lah moderator pesan. Udah di kesimpulan tadi dan nggak ada juga moderator kasih pesan. Lu host ya. Oh ya. Oke. Ya berarti gue yang kasih pesan. Oke. Jadi pesan untuk teman-teman HR people yang lagi nonton ini. Apapun yang terjadi dengan pandemi ya mungkin nggak termasuk corona ya, semua pandemi yang terjadi di dunia pasti butuh adaptasi dan di dunia HR pasti akan ada perubahan, dan pesan dari kita adalah jangan nyerah dengan keadaan gitu ya. Jadi pastikan lu dengan teman-teman lu, dengan tim lu siap nih untuk brainstorming ke depannya akan apa. Ini di luar dari manajemen ya, lu juga harus punya lu juga harus punya istilahnya tuh kreativitas sendiri atau inovasi sendiri untuk menghadapi hal ini gitu. Jadi jangan nyerah di sini. Oke, tetap semangat. Kita pasti bisa melewati masa krisis ini. Oke, thank you ya teman-teman semua ya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Sekian dari kami HR Mania. Mantap. Oke. See you next episode. Bye. Tutup sama-sama gini dong. Si Dama sudah ini aja anjir.